Halo, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara membuat roti gembung yang enak, lembut, dan lezat tentunya. Apa saja bahan-bahannya? Mari kita lihat catatan berikut ini. Silakan dicatat ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan ragi terlebih dahulu. Campurkan ragi, gula, dan air hangat, kemudian aduk sampai rata. Setelah itu, diamkan selama 5 sampai dengan 7 menit sampai dengan ragi mengembang dengan baik. Oke, diamkan. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan tepung terigu, kemudian gula halus, SP, setengah sendok teh SP, dan 1 saset denko putih 25 mg. Kemudian 1 butir telur ayam. Kemudian bahan ini diaduk sampai dengan rata. Aduk bahan sampai dengan tercampur dengan rata. Setelah itu, masukkan ragi yang sudah kita diamkan tadi. Oke, kemudian kita aduk lagi bahan-bahan ini. Aduk sampai dengan semua bahan tercampur menjadi satu. Oke, terus diaduk sampai dengan bahan tercampur. Kemudian tambahkan 150 ml susu. Kemudian air hangat. Air dingin. Air dingin masukkan secara perlahan-lahan 150 ml air dingin. Oke, diaduk terus, diaduk-aduk-aduk. Nah, setelah semua bahan tercampur, kemudian langkah berikutnya adalah tambahkan mentega 75 gram mentega dan garam ya. Setengah sendok teh saja garamnya. Nah, kemudian silakan diaduk, bisa menggunakan mixer ataupun menggunakan tangan. Di sini pertama kali saya menggunakan mixer, tapi mixernya tidak kuat, akhirnya saya menggunakan tangan saja. Oke, silakan diaduk. Kemudian terus uleni bahan ini sampai dengan bahan menjadi kalis. Oke, berbagai macam cara dan posisi saya lakukan, guys. Nah, sudah mulai terlihat seperti itu. Apabila bahannya sudah elastis seperti ini dan dia tidak robek, apabila dilentangkan berarti bahan sudah siap. Selanjutnya silakan siapkan wadah, kemudian bagi bahan menjadi, di sini saya membagi menjadi 11 bagian atau sesuai selera kita masing-masing. Bagi rata, di sini saya tidak menggunakan timbangan, hanya mengira-ngira saja. Nah, itu dia sudah jadi sekitar 11 bulatan. Setelah itu kita istirahatkan adonan sudah kita bagi-bagi tadi. Di sini saya menggunakan kresek merah yang besar. Ya terserah, kita bisa menggunakan apa saja. Yang penting dia tertutup dan tidak kena udara. Lebih bagus menggunakan plastik untuk buah itu ya, tapi saya tidak punya, jadi saya menggunakan plastik ini. Nah, ini dia setelah 20 menit berlalu, bahan-bahannya menjadi lebih besar alias menggembang. Setelah itu, siapkan wadah, nampan. Di sini saya berikan olesan tepung supaya tidak lengket dan juga gelas untuk ya seperti ini. Kemudian untuk membuang anginnya, lingkari lagi. Terus lakukan ke seluruh adonan yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini saya menyiapkan mentega yang sudah saya cairkan. Nah, kemudian adonan ini saya baluri dengan mentega cair. Sebenarnya lebih bagus menggunakan kuas, tapi berhubung saya tidak punya kuas, jadi saya menggunakan secara manual saja.
tenang saja ya, tangan saya bersih, saya sudah cuci. Oke, oleskan ke seluruh adonan. Setelah itu susun di loyang, terserah loyangnya mau berbentuk apa saja. Karena saya mempunyai loyang yang bulat, jadi saya menggunakan ini saja. Nah, silakan disusun secara rapi. Untuk selanjutnya, untuk ke tahap yang berikutnya, oke, saya tukar karena ukuran terlalu besar. Saya mencari ukuran yang sama rata. Nah, sudah hampir jadi, tinggal satu adonan lagi. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya, kita istirahatkan lagi adonan ini kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Sebenarnya kalau terlalu lama ya 31 jam. 30 menit sudah cukup. Kemudian sambil kita menunggu adonan tadi, siapkan untuk bahan olesannya. Ini 1 butir kuning telur dan 3 sendok susu. Kemudian saya aduk untuk bahan olesannya. Oke. Nah, ini kurang lebih sudah 1 jam saya diamkan. Nah, terlihat bahan sudah mengembang dengan baik. Sekarang kita oleskan bahan-bahannya. Lagi-lagi di sini saya tidak menggunakan kuas karena saya tidak punya, jadi saya menggunakan kapas. Kapasnya cukup bersih, tenang saja. Oke, silakan dioleskan di bagian permukaannya secara merata. Selanjutnya, mari kita panggang di oven yang sudah kita panaskan sebelumnya di api kurang lebih 150 derajat Celcius. Silakan panggang kurang lebih selama 30 menit. Oke. Nah, ini kita lihat sudah hampir jadi, sudah mulai terlihat mencoklat. Oke, sekarang sudah 30 menit. Nah, kita angkat. Nah, ini dia. Mari kita angkat. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata bahan mengembang dengan sempurna. Nah, jadi ini adalah kue gembong yang sudah saya buat. Oke, ternyata hasilnya cukup baik, mengembang dengan sempurna. Dan juga adonannya sangat lembut, kuenya sangat lembut, sangat enak. Nah, jadi tinggal bagaimana kita ingin membuat isiannya. Oke, selamat mencoba, selamat menyaksikan, selamat mencoba, dan selamat bereksperimen. Nah, jadi perlu diketahui, ini adalah kali pertama saya membuat roti gembong ini, ternyata sangat berhasil. Terbuktikan, walaupun saya baru pertama kali membuat, saya bisa sukses membuat roti gembong ini. Yang penting ikuti alurnya dengan baik. Oke, sekian dan terima kasih.